Usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19 menjadi buah bibir di ruang publik. Dalam proses pembahasan rencana kerja tahun 2021 DPRD DKI Jakarta, sejumlah anggota Dewan mengusulkan kenaikan tunjangan. Beberapa komponen tunjangan yang dinaikkan diantaranya tunjangan perumahan, komunikasi, transportasi, hingga reses. Rencananya, usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta dalam rancangan anggaran tahun 2021 mencapai 8,3 miliar rupiah untuk satu anggota dewan per tahun atau hampir 700 juta rupiah per bulannya. Namun, usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta di tengah wabah pandemi virus COVID-19 mendapatkan penolakan. Polemik ini berawal dari penolakan fraksi PSI. Penolakan fraksi PSI ini kemudian bergulir dan bahkan ada yang menilai langkah PSI hanya pencitraan politik semata. Terlepas dari polemik politik, pertanyaannya kemudian, apakah usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI di rencana kerja tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 patut direalisasikan? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita dudukan perkara ini pemirsa. Benarkah bahwa memang DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan anggaran diperuntukkan adalah untuk pendapatan tiap anggota DPRD DKI Jakarta, padahal kondisinya ini lagi susah secara ekonomi, atau rakyat saja untuk makan saya sulit pemirsa. Apalagi poin dari kenaikan tersebut adalah mengenai tunjangan, mulai dari tunjangan reses, tunjangan sosialisasi, dan lain-lain pemirsa. Katanya sih diperuntukkan untuk rakyat juga, tapi apa betul? Itu akan saya bahas. Sudah hadir di sini Bang Ucok Skaya Kadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis. Selamat malam Bang. Selamat malam. Dan juga telah tersambung anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Samara Amani. Selamat malam Mbak Samara Amani. Malam Mbak. Ya, sambil saya menunggu Pak M. Taufik dari Gerindra, mungkin saya pertama kali ke PSI dulu, karena PSI juga yang di publik ini dikatakan tidak setuju. Tapi ada klarifikasi juga dari fraksi-fraksi lain, dari partai-partai lain khususnya di DPRD DKI Jakarta. Dikatakan bahwa kalau PSI ketika Rapimgab setuju, tapi di luar tidak setuju. Sebab ceritanya bagaimana sih Mbak Samara? Ya, sikap PSI sebenarnya jelas. Sikap fraksi bisa dilihat ketika rapat paripurna pandangan umum, penyampaian pandangan umum fraksi. Di mana-mana sikap fraksi itu dilihat dalam pandangan umum tersebut gitu. Jadi kita tidak pernah berubah karena sikap fraksi hanya ada dalam pandangan umum dan bisa dicek pandangan umum terbuka pada publik. Di sana PSI menyatakan secara tegas dan jelas penolakannya terhadap rencana kenaikan gaji, tunjangan dan kegiatan DPRD DKI. Pertama karena kami melihat ini tidak pantas. Kami melakukan hitungan dalam fraksi dan ini juga berdasarkan instruksi dari DPP PSI dan juga DPW DKI. Di mana seluruh anggota DPRD wajib menolak kenaikan ini ketika banyak rakyat yang kesulitan di masa pandemi seperti ini secara finansial dan juga secara kesehatan. Baik, Mbak Samara, bisa di breakdown lagi ketidaksetujuan itu untuk poin apa? Misalnya untuk tunjangan reses, sosialisasi, atau apa yang tidak setuju? Di mana tidak make sense-nya mungkin ya, seperti itu ya? Iya, kalau misalnya dari angka yang beredar kan memang sangat tidak masuk akal. Misalnya banyak sekali tunjangan-tunjangan yang tinggi, seperti misalnya tunjangan perumahan 110 juta per bulan, tunjangan komunikasi 21,5 juta per bulan. Jadi pendapatan langsungnya saja itu mencapai 173 juta per bulan. Itu pendapatan langsung, belum pendapatan tidak langsung. Berarti kalau digabung antara pendapatan langsung dan tidak langsung itu 700 juta per bulan. Apakah pantas kenaikan gaji ini diberikan kepada DPRD DKI ketika banyak sekali rakyat yang kesulitan begitu? Dan juga misalnya persoalan ekonomi yang sulit di Jakarta, angka pengangguran di Jakarta itu sekarang mencapai 11%, Mbak. Banyak sekali orang yang mengalami pengurangan jam kerja, pemotongan gaji, apakah pantas kenaikan ini? Jadi tentu melihat persoalan itu dan dengan mempertimbangkan sensitivitas terhadap masyarakat, PSI menolak kenaikan ini. Tapi belakangan ini juga ada keramaian yang terjadi dan kontroversi karena katanya Ketua DPRD DKI menyatakan bahwa angka itu tidak tepat. Dan kemudian isu ini menjadi simpang siur. Padahal media-media yang kredibel sudah membuka angka ini. Misalnya seperti sekarang yang dibuka oleh TV One juga di breakdown misalnya angkanya berapa saja. Jadi daripada kita ini dan masyarakat berada dalam kesimpang siuran, kami meminta
agar DPRD DKI membuka data kenaikan anggaran gaji, tunjangan dan kegiatan pada publik secara terbuka. Ya, pemirsa, saya ingin masih tetap terus menunggu Pak M. Taufik untuk memberikan klarifikasi. Kenapa sih angkanya ini kalau kita lihat ya luar biasa sekali, sampai tidak terbayang uang sebesar itu. Tapi di sini Pak Ucok Sky Kadafi, saya mau tanya, ketika ini merupakan masih draft usulan, tapi melihat dari realitas yang terjadi, seberapa kemiripan angka draft usulan hingga nanti realisasi, atau memang jangan bilang draft usulan, toh nanti pada akhirnya juga nggak jauh-jauh dari itu, ini bagaimana? Iya, biasanya kalau tidak ada kritikan dari masyarakat, usulan ini bisa menjadi pagu, jadi realisasi. Itu biasa yang kita ini ya, kalau tidak ada gitu. Biasanya kita tuh melakukan atau advokasi untuk merubah suatu anggaran itu, kalau gagal di draft usulan ini atau draft perdebatan ini, ya kita ke Menteri Dalam Negeri, kita bikin surat kayak gitu. Ketika ada kenaikan di tengah pandemi, mungkin ya saya nanti akan tanyakan kepada M. Taufik, ada kebutuhan pasti sehingga harus dinaikkan. Tapi sebenarnya ini masuk akal tidak di tengah kondisi pandemi? Ada tadi tunjangan perumahan kata Mbak Samar Ama, ini nggak masuk akal, tunjangan sosialisasi dan lain-lain. Bagaimana? Iya, sebetulnya nggak masuk akal juga sih kenaikan ini ya. Karena ini kan sebetulnya uang pagu mereka ini kan pendapatannya ini kan dari pendapatan pajak masyarakat gitu ya, pajak masyarakat. Pajak masyarakat kita kan sekarang lagi anjlok gitu ya, aktivitas ekonomi kita lagi anjlok gitu kan. Jadi fiskalnya sempit nih DKI ini. Kalau fiskalnya sempit gitu, uang mereka ini dari mana gitu kan? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, udah itu program-program lain kalau fiskalnya sempit, ini programnya kan akan, biarpun besok misalnya pagunya gede tapi anggarannya fiskalnya nggak ada, udah itu program-program ini nggak akan dijalankan. Jadi anggota dewan tuh besok itu nggak ada kerjanya. Sekarang saya Mbak Samara, publik tidak terlalu tahu betul ya detail bagaimana proses memasukkan angka-angka ini. Sebenarnya ketika angka ini diwujudkan dalam draft usulan, cara menghitungnya bagaimana sih sehingga keluar yang angka yang luar biasa ini? Ya, dalam prosesnya mungkin secara teknis itu bisa ditanyakan teman-teman ke DPRD ya. Tapi pada dasarnya memang proses ini proses yang panjang, dan ketika kami di DPP ditelepon oleh teman-teman di fraksi PSI dan juga di DPW DKI mengetahui bahwa ada angka segitu yang diusulkan naik di dalam DPRD DKI, di PSI, tentunya melalui mekanisme internal dan mekanisme kontrol kami melakukan instruksi ke seluruh anggota legislatif kami, 8 orang di DPRD DKI untuk melakukan penolakan gitu. Karena nggak masuk akal gitu. Kenaikannya itu dari 2,5 miliar per tahun menjadi 8,5 miliar per tahun per anggota gitu. Dan secara total kenaikannya itu secara total anggaran itu sebesar 888 miliar secara keseluruhan untuk 106 anggota DPRD. Tentu ini tidak masuk akal, itu uang pajak rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan banyak rakyat yang sekarang kesulitan dibanding fokus terhadap masing-masing perorangan anggota DPRD, kita harus kembalikan uang itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Nanti saya akan sambil menunggu Pak M. Taufik, karena sebelum saya memulai acara ini Pak M. Taufik sudah sepakat untuk berdialog bersama saya. Sambil saya tetap terus tunggu, tapi nanti saya ke Bang Ucok bahwa kalaulah alibi dari anggota DPRD yang mengusulkan bahwa toh ini kan dikembalikan kepada rakyat, tapi realitas di lapangan seberapa terserap sih dana reses sosialisasi itu memang untuk rakyat atau memang juga tidak? Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sampai sekarang sih saya belum bisa menghubungi Pak M. Taufik, tapi ya sudah, tidak mengapa. Saya akan tanyakan juga kemudian ke Bang Ucok di sini, Bang. Kalau dikatakan bahwa ini anggaran nanti akan kembali untuk rakyat, tapi seberapa memang harus kembali, seberapa memang akan kembali kepada rakyat, misalnya lah ya, tunjangan reses, sosialisasi, memang benar dana seperti itu akan ada pengembalian kepada rakyat atau pada masuk kantong pribadi juga? Iya, anggaran reses itu hanya formalitas. Formalitas gitu ya, mereka ketemu dengan masyarakat gitu, menampung aspirasi, tapi aspirasinya udah tampung doang kayaknya gitu kan. Udah itu hilang kayak gitu loh, udah itu menurut saya DPR itu kelihatannya lebih enjoy daripada reses, enakan dibanding keluar kota itu daripada reses, itu kayaknya berat. Makanya di mana kembali kepada masyarakat itu nggak ya. Kalau reses itu ngapain memangnya? Kalau sosialisasi itu ngapain aja kalau dari DPRD? Iya, kalau sosialisasi mungkin bisa sosialisasi perda
ada di situ kan ada sosialisasi kebangsaan. Nggak bisa online gitu berarti ya. kondisi pandemi Nah, kayak kalau gini. saat ini, makanya saat ini kan dibayar mahal gitu ya. Harusnya jangan besok itu harusnya jangan tatap muka tapi online sebetulnya. Itu yang harus Meminimalisir ya, budget. Iya, meminimalisir budget. Ini kayaknya kalau kayak gitu mereka nggak mau kayaknya tuh. Makanya dinaikin budgetnya gitu. Saya sih bingung. Satuan budget ini itu asalnya dari mana? Biasanya kan ada peraturan gubernur itu, mereka itu. Nah, peraturan gubernur itu sampai sekarang kan nggak kelihatan gitu. Nah, itu juga harus dipertanyakan juga. Kayak gitu. Sekarang saya ke Mbak Samara. Mbak Samara, salah satu yang tidak setuju ini kan PSI mengatakan bahwa ada tidak masuk akal lah dengan anggaran yang besar kondisi pandemi. Tapi apakah bisa merubah semuanya mengingat yang lain banyak yang setuju, yang tidak setuju PSI. Ini bagaimana? Dan langkah PSI ke depan seperti apa? Ya. Memang kenyataannya PSI hanya 8 orang dibanding 106 anggota DPRD yang ada di DKI. Tapi paling tidak kami ingin menjadikan ini sebuah gerakan. Dan dalam momentum ini juga saya ingin mengajak konstituen dari partai-partai yang ada di DPRD saat ini yang kemarin memilih anggota DPRD untuk menagih komitmen para anggota DPRD yang ada di DKI, menagih sensitivitas dan komitmen mereka terhadap kondisi masyarakat yang sekarang sedang sulit. Dan juga mengajak partai-partai dari tingkat DPP dan DPW di Jakarta untuk menginstruksikan para kadernya untuk menolak. Karena ini sudah masalah nilai, ini masalah sensitivitas terhadap masyarakat. Lagi-lagi ini masalah komitmen kita terhadap masyarakat. Di mana komitmen kita terhadap masyarakat? Dan PSI di sini jelas kami ingin berdiri tegas bersama rakyat. Dan satu lagi Mbak, selain juga komitmen dari partai-partai yang ada di DPRD, kami juga menagih komitmen Pak Anies Baswedan. Tentu sekarang Pak Anies, Pak Gubernur sedang sakit, kita doakan beliau cepat sembuh. Tapi begitu beliau sembuh nanti, kita tahu bahwa APBD DKI yang hari Senin akan diketok adalah persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur DKI. Dan untuk ini kita menantang dan mendesak keberanian Gubernur DKI untuk menolak jika nanti DPRD akhirnya sepakat menaikkan gaji, tunjangan dan kegiatan dalam anggaran 2021. Oke, Bang Ucok, beberapa orang segelintir yang setuju, yang tidak setuju, yang lainnya setuju, yang diharapkan di sini ada pressure publik. Berefek tidak atau efektif tidak bahwa draft usulan ini bisa dibatalkan dan tidak kemudian menjadi kenyataan? Saya yakin ini akan diperhatikan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, kayak gitu. Dan ini kalau tetap mereka ngotot nih, usulan ini tetap berubah, kita juga dari CBA itu akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri supaya anggaran-anggaran ini diturunkan ke titik 2020. Ya kita tunggu nanti pemirsa bagaimana kemudian ceritanya ini draft usulan DPRD DKI Jakarta pemirsa. Memang sampai detik ini Pak M. Taufik belum bisa bergabung bersama saya dalam dialog pada malam hari ini. Tapi tidak mengapa, saya Cica Anissa menutup. Selamat malam, sampai jumpa.